Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Yogi Wibowo, salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 35 Pemprov Kaltara. Saat ini, saya sedang melaksanakan tugas pembelajaran Agenda 3, yaitu Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, tentang konsep mekanisme pengelolaan ASN mengenai manajemen PPPK atau P3K dengan fasilitator Ibu Sipta Mailina SPSI MM. Apa itu P3K? P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya, apa itu manajemen P3K? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disebut P3K. P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dan praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban P3K. Apa saja itu? Di antaranya, berdasarkan peraturan pemerintah itu, masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan kerja bagi P3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau JPT utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun. P3K sebagaimana dimaksud diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Selain itu, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Di sini, pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja, kecuali bagi P3K yang mengemban tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT Madya tertentu. Adapun penghargaan terhadap P3K dapat berupa pemberian 1. Tanda kehormatan 2. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi 3. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Menurut PP ini juga menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. P3K wajib mematuhi disiplin. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K, serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. P3K yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. PP ini juga mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja bagi P3K. Pemutusan hubungan kerja P3K dilakukan dengan hormat karena 1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir 2. Meninggal dunia 3. Atas permintaan sendiri 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K 5. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Adapun pemutusan hubungan kerja P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena 1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tidak pidana itu dilakukan dengan tidak berencana. 2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. 3. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Sedangkan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan tidak dengan hormat karena 1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. 3. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. 4. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling sedikit 2 tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Kemudian peraturan pemerintah ini juga menyebutkan bahwa setiap P3K berhak mendapatkan cuti yang terdiri atas 1. Cuti tahunan, 2. Cuti sakit, 3. Cuti melahirkan, dan 4. Cuti bersama. Demikian tugas mengenai manajemen P3K yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.